我读书少，你别唬我。我这一级实力跟着你进一生命，在你李天罗眼里就55分。这就不让我吃亏？没有我，钱也够我花了呀，还去冒险干，又有间谍什么的，顺手把我杀了，咋办？既然这里有光，太酷。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spermie Gridlock episode 11-12. Dan ini adalah akhir dari season pertama. Di bagian sebelumnya, Lusu sempat berhadapan dengan para zombie Cavalry. Hingga pada akhirnya Lusu berhasil menghabisi mereka semua sendirian. Pada saat yang bersamaan, Lusu secara tak sengaja bertemu dengan para anggota jaringan surgawi dan bumi, yang mana mereka itu sedang bersama dengan para siswa kelas khusus. Kemudian mereka semua secara bersama-sama pergi menuju area inti reruntuhan. Sampai di sana mereka bertemu dengan anggota jaringan surgawi dan para siswa kelas khusus yang dipimpin oleh si Fei. Pada malam harinya mereka semua disusul oleh pemimpin mereka semua, yaitu Li Xiao. Setelah semua berkumpul, Li Xiao menyuruh mereka semua untuk segera beristirahat, karena pada esok hari mereka akan menjelajahi ruang inti reruntuhan. Pada saat semua orang sedang tertidur, para anggota mata-mata mulai melakukan pergerakan untuk masuk ke dalam inti reruntuhan. Akan tetapi, salah satu dari mereka berhasil tertangkap oleh Lusu. Scene berlanjut di area inti reruntuhan. Terlihat salah seorang anggota mata-mata sedang mencoba menyerang Lusu. Lantas, Lusu pun segera dengan sengaja berteriak mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menyelinap ke jurang inti reruntuhan demi mengambil mata formasi. Teriakan dari Lusu membuat semua orang di sekitarnya menjadi terbangun dari tidurnya. Selang beberapa saat secara tiba-tiba muncullah sebuah serangan dari Li Xiao dan cepat menyerang mata-mata tersebut. Li Xiao kemudian memberitahu semua orang bahwasannya orang yang baru saja dia serang merupakan seorang mata-mata. Ternyata Li Xiao sengaja memberikan perintah kepada semua orang untuk beristirahat terlebih dahulu dan tujuan untuk memancing para mata-mata. Jika para mata-mata berhasil terpancing, maka mereka pasti akan mengambil risiko untuk bergegas masuk ke dalam ruang inti reruntuhan dan mencari mata formasi. Lalu Li Xiao menyuruh Zhang Yutang agar segera mengumpulkan semua orang dan menyeleksi para siswa dari kelas khusus yang memiliki kesiapan untuk bertempur. Zhang Yutang juga diperintahkan untuk tidak ikut bertempur, karena dia itu harus menjaga para siswa kelas khusus yang tidak ikut bertempur dan mencari mata-mata yang kemungkinan masih tersisa. Beberapa saat kemudian, para siswa kelas khusus yang ditunjuk oleh Zhang Yutang mulai berbaris dan berkumpul bersama dengan para anggota jaringan surgawi dan bumi. Sebelum membiarkan mereka masuk ke dalam jurang inti reruntuhan, Zhang Yutang menyuruh mereka untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan tidak bertindak gegabah. Setelah di-briefing oleh Zhang Yutang, nampak Li Xiaoyu datang menghampiri Lusu yang sedang sendirian. Di sana, Li Xiaoyu mengajak Lusu untuk berbisnis bersama dan cara masuk ke dalam reruntuhan yang akan banyak terbuka di bawah gelombang energi spiritual. Meskipun Lusu hanya seorang siswa kelas khusus, namun jika dia pergi bersama dengan Li Xiao, maka Lusu dapat memasuki reruntuhan dengan mudah. Dan memasuki reruntuhan lainnya, Lusu dapat berjualan senjata untuk menghasilkan uang. Pada awalnya, Li Xiao memberikan kesepakatan untuk pembagian hasil sebanyak 90/10, yaitu 90% untuk Li Xiaoyu dan 10% untuk Lusu. Akan tetapi oleh karena Lusu merasa tidak adil dalam pembagian tersebut, maka mereka berdua pada akhirnya menyepakati untuk membagi hasilnya secara adil, yakni 50-50. Li Xiao menyepakati dengan syarat kalau Lusu tidak boleh menjadi seorang beban dan seorang penipu. 我读书少，你别唬我。我这一级实力跟着你进一生命，在你李天罗眼里就55分。这就不让我吃亏？没有我。 钱也够我花了呀，还去冒险干，又有间谍什么的，顺手把我杀了，咋办？5分就5分吧。 Setelah itu, para anggota jaringan surgawi dan bumi bersama dengan para siswa kelas khusus yang terpilih kembali berkumpul. Kemudian mereka semua secara bersama-sama masuk ke dalam jurang inti reruntuhan melalui sebuah jalan yang dibuka oleh seorang anggota jaringan surgawi. 既然这里有光，太古怪了吧。Sesampainya di dasar jurang inti runtuhan, mereka melihat ada beberapa anggota mata-mata yang sedang tak bernyawa.
Menurut Li Xiaoyu, para anggota mata-mata itu baru saja menggunakan sebuah teknik yang digunakan untuk memusnahkan diri sendiri. Melihat hal demikian, Lu Su pun merasa curiga. Ia merasa tak yakin para mata-mata melakukan bunuh diri. Lalu mereka semua sampai di sebuah tempat yang penuh dengan kristal bercahaya dan dalam sekejap jalan untuk keluar tertutup begitu saja. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba muncullah ribuan hantu yang berterbangan di atas mereka. Tak berdiam diri saja, Li Xiao langsung menggunakan kekuatan apinya demi menyerang para hantu yang ada di depannya. Di waktu yang sama, Xifei dan para anggota jaringan surgawi dan bumi lainnya nampak mulai diserang oleh para hantu. Sementara itu, Lu Su sama sekali tidak mendapatkan serangan dari para hantu, karena mereka sangat takut dengan pedang spiritual yang ada pada Lu Su. Merasa dirinya diabaikan oleh para hantu, Lu Su mencoba untuk membantu para anggota jaringan surgawi dan bumi untuk menghadapi para hantu. Pada saat itu, seluruh hantu secara tiba-tiba diserap ke dalam tubuh Lu Su oleh pedang spiritualnya. Selang beberapa saat, terlihat salah satu anggota jaringan surgawi yang telah dihabisi oleh hantu yang mirip dengan anggota mata-mata. Melihat hantu itu, seketika Lu Su mulai beranggapan kalau para anggota mata-mata sebelumnya tidak menghabisi diri mereka, melainkan mereka sedang melakukan sebuah formasi upacara jahat. Tak terima salah satu anggota bawahnya dihabisi, Liu Xiao dan penuh amarah menggunakan jurus mematikan yang membuat seluruh hantu lenyap begitu saja. Setelah menghabisi seluruh hantu, Liu Xiao mendapatkan penjelasan bahwasannya hantu itu adalah seorang mata-mata yang sebelumnya mereka temui di luar, bernama Zhao Haifeng. Zhao Haifeng pada awalnya berada di kualifikasi kelas D, namun sekarang seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi energi hantu, sehingga kekuatannya sekarang kemungkinan sudah mencapai puncak kelas C. Kemungkinan Zhao Haifeng sekarang sedang menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka dan cara menarik energi kematian para teman-teman mata-mata. Dan sekarang mereka tidak dapat menemukan cara untuk menemukan energi hantu Zhao Haifeng. Di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Lu Su mendapat instruksi dari pedang spiritualnya untuk mengayunkan tombaknya ke arah kiri. Pada saat juga, secara mengejutkan, tombaknya berhasil mengenai energi hantu Zhao Haifeng. Menyadari hal demikian, Li Xiao pun langsung menghampiri Lu Su dan merasa penasaran tentang bagaimana cara dia menemukan energi hantu tersebut. 为什么感觉更说不清了？这真是蒙的！我一个1级力量，我再蒙一次，真的是蒙的。去了。 Selang beberapa saat, tiba-tiba muncullah kawanan zombie, mulai dari zombie biasa hingga zombie kapeleri yang keluar dari sebuah kediaman. Melihat hal demikian, Li Xiao memberitahu bahwa salah satu zombie kapeleri yang merupakan pemimpin zombie memiliki sebuah mata formasi yang ada di tombaknya. Oleh karena itu, Li Xiao lah yang akan mencoba untuk berhadapan dengannya demi merebut mata formasinya. Setelah itu, Li Xiao dan pemimpin para zombie dan sangat cepat memulai pergerakan untuk saling bertarung. Serang pertama dari Li Xiao berhasil menghabisi kuda milik pemimpin zombie. Akibatnya, pemimpin zombie menjadi sangat marah kepadanya. Dan penuh amarah, pemimpin zombie mulai memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang, sehingga terjadilah peperangan yang besar. Pada peperangan itu, Lu Su berhasil menghabisi beberapa zombie dan cepat dan melemparkan tombak miliknya. Di tengah-tengah aksinya, Lu Su sempat mendapatkan serangan dari sebuah anak panah. Untungnya, ia sempat diselamatkan terlebih dahulu oleh Chou Qingxi. Setelah itu, Chou Qingxi dan cepat menyerang seluruh zombie yang ada di hadapannya. Sementara itu, ketika salah satu zombie yang menyerang Lu Su dari jarak dekat, secara tiba-tiba zombie itu berlari karena ketakutan melihat isi dari tubuh Lu Su. Oleh karena Lu Su hanya menganggur saja, ia pun memilih untuk pergi masuk ke dalam kediaman para zombie untuk mencari harta. 石狗怎么这么激动？是那个赵海平怀恨在心吓着他。我都说了是误打误撞。 Lu Su sempat nyaris mendapatkan serangan mendadak dari energi hantu Zhao Haifeng. Untung saja Lu Su berhasil untuk menghindarinya terlebih dahulu dan menyerangnya dan kekuatan dari pedang spiritual miliknya. Di area luar, terlihat pertarungan yang dahsyat sekaligus sengit terjadi antara Li Xiao dan pemimpin zombie. Pada pertarungan itu, Li Xiao mencoba menargetkan dan menangkap tombak milik pemimpin zombie itu. Setelah berhasil menangkapnya, Li Xiao berusaha untuk terus memegangnya dan tidak ingin melepaskannya, karena menurutnya tombak itu adalah mata formasi.
Sementara itu Lu Su nampak sedang memasuki sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu Lu Su seketika mendapatkan serangan dari patung hantu. Akan tetapi entah apa yang terjadi, patung batu itu mengurungkan niatnya untuk menyerang Lu Su setelah melihat pedang spiritual milik Lu Su. Oleh karena patung batu itu takut dengan dirinya, Lu Su pun mencoba memanfaatkan ketakutan mereka demi mengambil tongkat milik mereka. 我去！这个好啊，归我了。你很懂事。 Kembali ke area luar, di sana para anggota bumi sudah merasa kewalahan untuk berhadapan menghadapi para zombie. Karena para zombie itu memiliki kualifikasi kelas E. Menyadari bahwanya sudah tidak sanggup lagi, Li Xiao pun berusaha keras untuk merebut tombak milik pemimpin zombie. Di waktu yang sama, salah seorang anggota jaringan surgawi mulai terkepung oleh para zombie dan nyaris terbunuh. Untuk saja, Zhou Qingxi dan sangat cepat menggunakan pedangnya demi menghabisi para zombie dan menyelamatkan anggota jalan surgawi tersebut. Sementara itu, pemimpin zombie terlihat mulai mendominasi dan mengunci pergerakan dari Li Xiao. Meskipun begitu, Li Xiao tetap saja mampu bangkit dan langsung mencoba merebut tombak mata formasi dari pemimpin zombie. Di kediaman para zombie, Lu Su secara tak sengaja masuk ke sebuah ruangan dan menemukan sebuah tulisan Cina yang nampak seperti teka-teki. Pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba, pemimpin zombie pergi meninggalkan tombaknya dan langsung masuk ke dalam kediamannya untuk menyusul Lu Su. Hal demikian membuat Li Xiao mulai merasa kebingungan dan menyadari kalau tombak milik pemimpin zombie bukanlah mata formasinya. Merasa curiga, Li Xiao pun memutuskan untuk pergi mengejar pemimpin zombie tersebut. Sesampainya di dalam, pemimpin zombie mulai memberikan perintah kepada pasukan batu untuk mengurus Li Xiao. Kembali ke area luar, nampak para anggota jaringan surgawi dan bumi sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi pasukan zombie. Mereka semua sudah mulai pasrah begitu saja. Di sisi lain, Lu Su menjadi sangat terkejut ketika melihat kedatangan dari pemimpin zombie yang menghampirinya. Di sana Lu Su tanpa disadari sedang memegang dan secara tak sengaja membuka segel sungai gunung. Usut menyusut, segel sungai gunung itu ternyata adalah mata formasinya. Oleh karena itulah, pemimpin zombie bergegas mengejar Lu Su. Setelah itu, seluruh dunia di reruntuhan mulai berubah menjadi hitam dan putih, serta seluruh pasukan zombie mulai lenyap dan terserap ke dalam segel sungai gunung. Selain itu, para anggota surgawi dan bumi bersama dan para siswa kelas khusus mulai menjadi abu dan keluar dari reruntuhan. Setelah semuanya menghilang, mereka semua kemudian satu persatu kembali ke dunia manusia. Sesampai dunia manusia, para siswa kelas khusus dan para anggota surgawi dan bumi yang sedang terluka mulai dirawat. Di dunia manusia, Jiang Sui terlihat sedang berlari-lari mencari Lu Su bersama dengan Zhou Qingxi. Oleh karena tak dapat menemukan Lu Su dimanapun, Jiang Sui langsung melaporkan hilangnya Lu Su kepada para anggota jaringan surgawi dan bumi. Mendengar laporan itu, anggota jaringan surgawi dan bumi serta para siswa kelas khusus mulai gaduh. Beberapa saat setelahnya, secara mengejutkan Lu Su datang dan seluruh perhiasan dan senjata-senjata yang dia dapatkan dari reruntuhan. Kemudian Lu Su mulai pergi kembali menuju rumahnya dan di dalam perjalanannya, Lu Su secara tak sengaja bertemu dengan Lu Xiaoyu. Melihat keberadaan Lu Su, Li Xiaoyu langsung memeluk Lu Su sambil menangis terharu. Setelah itu, Lu Su dan Lu Xiaoyu secara bersama-sama pergi kembali menuju rumah mereka. Sesampai di rumah, Lu Su menyuruh Lu Xiaoyu untuk membangkitkan roh dari Lin yang ia sudah padatkan dari energi spiritual. Setelah Lu Xiaoyu melakukannya, Lu Su menunjukkan 2 mutiara jiwa yang Lu Su dapatkan dari para zombie.
Mutiara jiwa yang berwarna gelap dapat digunakan untuk makanan tubuh energi, sedangkan yang cerah berasal dari tubuh energi yang cukup spesial. Kemudian Lusu mencoba memberikan mutiara jiwa kepada roh spiritualin dan membiarkannya meminum mutiara jiwa tersebut. 也是能量体凝结成的吗？ 能量体。谁让他 Selepas roh spiritual itu minum mutiara jiwa, secara tiba-tiba roh spiritualin mengalami peningkatan dari tahap awal kelas D meningkat ke tahap menengah kelas D. Kemudian Lusu memberikan buah-buahan yang ia dapatkan dari reruntuhan kepada Lu Xiaoyu. Lusu kemudian masuk ke dalam kamarnya dan nampak sedang memandangi segel sungai gunung. Pada saat Lusu memandangi segel sungai gunung, secara tiba-tiba roh dan kesadaran Lusu mulai masuk ke dalam segel sungai gunung. Usut punya usut, segel sungai gunung ternyata merupakan sebuah jimat yang dapat mengamati gunung dan sungai. Pada saat itu Lusu menjadi begitu takjub karena segel sungai gunung dapat membantunya mengendalikan energi spiritual yang ada di sekitarnya. Setelah itu Lusu mencoba masuk ke sisi lain dari segel sungai gunung dan menemukan senjata tombak yang sebelumnya ia dapatkan dari reruntuhan. Selain berguna sebagai jimat, segel sungai gunung ternyata juga berfungsi sebagai ruang penyimpanan senjata. Di sana, Lusu secara tak sengaja melihat sebuah gerbang yang besar di dalamnya adalah reruntuhan yang sebelumnya tersedot oleh segel sungai gunung. Melihat hal demikian, Lusu pun menyadari selama ia mempunyai kekuatan, maka ia bisa membuka kembali reruntuhan melalui segel sungai gunung sesuka hatinya. 李叔， 没事，山和印能放好多东西，真没事，只是神识去别的。又要留我一个人。他在这儿呢，我走不了。 Di malam yang sama, terlihat si Sujin yang sedang melapor kepada Niting mengenai ketidakberhasilan para anggota jaringan surgawi dan bumi dalam mendapatkan mata formasi. Sesuai dengan laporan yang si Sujin dapatkan dari Li Hishao, ia curiga kalau mata formasi jatuh kepada tubuh energi dari mata-mata bernama Jo Haiping. Setelah itu, si Sujin pun memberitahu saat detik-detik terakhir berada di runtuhan, Li Hishao secara tak sengaja mendengar pemimpin zombie yang berteriak menyebutkan segel sungai gunung. Jika kedua master itu merasakan adanya aliran energi spiritual yang tidak normal, maka mereka berdua akan segera melapor ke Niting. Si Sujin dan Niting mengaku tidak puas dengan para siswa kelas khusus. Oleh karena itu, Niting akan mengubah metode pengajaran kelas khusus agar mereka dilatih untuk tidak takut akan kematian. Si Sujin kemudian memberitahu bahwa ada dua siswa kelas khusus yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Siswa pertama adalah seorang pria bernama Lusu yang memiliki atribut kekuatan dan berkualifikasi kelas F. Siswa kedua adalah seorang wanita bernama Chao Qingqi yang memiliki kualifikasi yang menakjubkan yaitu kelas A. Setelah mendapatkan laporan itu, Niting memberitahu bahwa sekarang energi spiritual telah bangkit, sehingga reruntuhan pasti akan terbuka kembali. Mulai dari bangsa Dewa Utara, Dewa Rintial Timur, Praksi Barat, hingga asosiasi dan departemen Xingyan, mereka semua sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan kekuatan demi menyambut terbukanya reruntuhan. Terbukanya reruntuhan kali ini pasti akan membuat sebuah peperangan dan perubahan yang besar-besaran. Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung di sini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.